Tolonglah kita mengeluarkan berita-berita yang tidak memprovokasi masyarakat untuk takut dengan COVID-19 ini. Tuhan itu menciptakan ada orang yang sakit dan ada orang yang sehat. Supaya orang yang sehat ini memberikan perawatan kepada mereka yang sakit. Betul, ini malapetaka. Tapi tolong berikan juga edukasi. Ketika ada warga yang nanti kena sakit, tidak bisa isolasi dan tidak bisa ke rumah sakit karena penuh, tolong masyarakat merawatnya, caranya seperti ini. Nah, edukasi itu harus diberikan gitu loh pada masyarakat. Virus COVID ini ada dan tidak ada satu orang pun yang ingin terkena. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hati saya itu menangis lihat kiriman dari sahabat Rumah Pancasila, unggahan dari Joshua Lubis ini. Di Sumatera Utara ini, pamannya Joshua Lubis ini dianiaya. Hanya karena dia kena COVID, oleh dokter disuruh isolasi mandiri di rumah, dia pulang diusir warga, dia pergi tapi tidak tahu ada tempat tinggal, maka dia harus kembali ke desanya lagi, dia diikat dan kemudian dianiaya. Lepas daripada permasalahan hukum pidana yang mana para pelaku ini harus diproses secara hukum, ini menjadikan sebuah pelajaran bagi saya, bagi Anda, bagi kita. Terlebih-lebih bagi pemerintah untuk memberikan edukasi yang benar, termasuk media massa ketika memberitakan berita-berita di layar televisi, di koran-koran, dan juga di medsos dan lain sebagainya. Tolonglah kita mengeluarkan berita-berita yang tidak memprovokasi masyarakat untuk takut dengan COVID-19 ini. Gitu loh. Karena apa? Sekarang rata-rata di beberapa desa, di wilayah Jawa Tengah ini saya dapat laporan juga dan masukan itu. Orang-orang pada takut menceritakan ketika mereka badannya panas, demam, kemudian ada gejala batuk dan lain sebagainya. Selalu dianggap sebagai masuk angin, sehingga sekarang itu banyak yang mulai bertumbangan. Satu. Nah, karena mereka juga takut kalau cerita nanti apa? Akan diasingkan oleh masyarakatnya, dianggap sebagai aib, dianggap mereka itu akan mampu memberikan sebuah malapetaka bagi kampungnya dan lain sebagainya. Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila begini, virus COVID ini ada dan tidak ada satu orang pun yang ingin terkena. Tapi kalau sudah dikehendaki Tuhan kena, maka kewajiban bagi kita yang lain untuk merawat dan melindungi yang bersangkutan sampai dengan dia sembuh gitu loh. Sekarang rumah sakit yang disediakan oleh negara, tempat-tempat isolasi yang disediakan oleh negara sudah tidak sanggup lagi menampung banyaknya yang sakit. Maka mau tidak mau, mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing gitu loh. Masyarakat harus paham bahwa selama kita itu menjaga protokol kesehatan, prosedur kesehatan, dengan cara mencuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker, kemudian meningkatkan daya tahan imun tubuh, maka kita itu akan aman gitu loh. Kita tidak akan bisa tertular itu loh. Selama imun tubuhnya kita jaga, selama kita menggunakan prosedur dan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh negara itu loh. Karena tugas kita itu merawat mereka lah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merawat mereka gitu loh. Tuhan itu menciptakan ada orang yang sakit dan ada orang yang sehat. Supaya orang yang sehat ini memberikan perawatan kepada mereka yang sakit gitu loh. Supaya apa? Supaya kinerja Tuhan di dalam cinta kasih yang dibawa oleh manusia itu bisa terwujud. Maka terjadinya cinta kasih, terjadinya kebaikan itu karena itu tadi kita kemudian memahami gitu loh. Kehendak Tuhan itu tidak bisa untuk dipungkiri oleh semua manusia. Inilah yang Rumah Pancasila ingin menyampaikan, tolonglah. Kalau sampai ada kejadian seperti ini kesalahan kita bersama. Kesalahan saya, kesalahan Anda, kesalahan media, dan terlebih-lebih adalah kesalahan pemerintah itu. Yang selalu itu mengumumkan tentang malapetaka yang terjadi di rumah Indonesia. Betul, ini malapetaka itu loh. Tapi tolong berikan juga edukasi gitu loh. Ketika ada warga yang nanti kena sakit,
tidak bisa isolasi dan tidak bisa ke rumah sakit karena penuh, tolong masyarakat merawatnya, caranya seperti ini. Nah, edukasi itu harus diberikan itu loh kepada masyarakat. Di setiap wilayah kan ada tuh melalui RT, RW, melalui lurah kan bisa tuh. Tenaga kesehatan dari puskesmas itu kan turun memberikan tahu dengan speaker atau apa, jalan dengan mobil memberitahukan. Masyarakat jangan takut dan lain sebagainya. Kita bisa. Kalau enggak, kejadian ini akan terulang terus itu loh. Karena apa? Karena saat ini sudah semakin banyak orang yang kena ini. Penyakit isolasi mandiri dan banyak yang meninggal dunia. Ini kan juga menimbulkan ketakutan di satu sisi. Sehingga masyarakat sendiri bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan kepada mereka yang kemudian diduga sakit COVID dan lain sebagainya. Pemerintah tolonglah membantu bukan hanya sekedar menyelesaikan perkara ini, tetapi memberikan edukasi yang baik dengan memerintahkan jaringan paling bawah, yaitu puskesmas, untuk bekerja bersama-sama dengan RT RW, memberikan edukasi kepada masyarakat. Cukup sambil lewat itu diumumkan. Atau melalui pengeras suara di masjid-masjid itu diumumkan itu loh. Sehingga masyarakat itu mendengar dan tahu, oh ternyata tidak apa-apa. Yang penting kita jaga jarak, kita berikan makan, berikanlah dia tempat untuk berjemur ketika pagi dan olahraga, sehingga ia dapat kembali sehat bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tokoh-tokoh agama juga wajib dilibatkan. Tokoh-tokoh masyarakat juga wajib untuk dilibatkan. Kebersamaan kita dalam gotong royong inilah yang bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini. Pelanggaran hak asasi manusia ada. Pelanggaran hukum pidana ada, tapi lepas daripada itu yang paling penting adalah keteladanan di dalam pelaksanaan Pancasila tidak mampu diwujudkan oleh negara atau pemerintah. Maka kasus ini seharusnya membangun negara, membangunkan pemerintah untuk memberikan edukasi yang tepat dan layak cara bagaimana kita merawat orang yang terkena COVID-19 dan tidak mendapatkan tempat di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Marilah merawat sesama kita yang terkena COVID-19. Salam Pancasila, salam menegakkan hukum.